Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pembelajar pendidikan kewarganegaraan, selamat berjumpa lagi dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam mata kuliah Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan. Pada pertemuan ini, kita akan belajar mengenai satu topik baru, mengenai pengertian bangsa dan negara. Di dalam materi-materi sebelumnya sudah beberapa kali saya jelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keunikan dan berbeda dengan negara lain. Bahkan walaupun di dalam konsep-konsep ketatanegaraan kita ada beberapa aspek yang kita mengadopsi dari negara lain, katakanlah dalam konteks sejarah bangsa ini mungkin mengambil dari para penjajah sekalipun ya, seperti dari Belanda, kemudian dari Jepang. Namun karena bangsa ini juga memiliki identitas tersendiri, memiliki sejarah tersendiri, memiliki karakter budaya tersendiri, maka ketika diformulasikan menjadi negara, ada hal-hal yang berbeda, hal-hal yang unik, dan itulah kemudian nanti terformulasi dalam apa yang disebut dengan identitas nasional. Nah, pada pertemuan kali ini, topik kali ini khusus membahas mengenai bagaimana hubungan antara bangsa dan negara. Sedikit menyambung dengan topik sebelumnya, mohon Anda ingat kembali bagaimana proses bangsa yang menegara di Indonesia. Sekedar untuk mengingatkan, pernah saya jelaskan bahwa posisi bangsa, kalau dalam konteks ini saya ketika menyebut diksi bangsa itu artinya adalah bangsa dalam pengertian etnis atau suku ya, atau suku bangsa. Ada posisi yang berbeda antara negara-negara Eropa atau negara modern dengan di Indonesia bagaimana memposisikan suku ya. Kalau di Eropa sekali lagi konsep nation state di sana berdiri merupakan antitesa terhadap sistem lama, yaitu waktu itu Eropa dikuasai oleh sistem feodal ya. Kaum bangsawanlah yang berkuasa ketika itu, mendominasi dalam ruang publik di bidang ekonomi, di bidang politik, ya, di bidang budaya, hukum, ilmu pengetahuan, semuanya dikendalikan oleh para kaum bangsawan. Nah, karena kaum bangsawan ini dalam pengelolaan kekuasaan sering sekali menindas, tidak adil, dan tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan dibelenggu, maka muncullah revolusi. Nah, dari hasil revolusi itulah kemudian lahir negara demokrasi. Nah, Anda bisa baca secara mandiri bagaimana di Perancis, revolusi Perancis, di Inggris, Rusia, Italia, Jerman. Anda bisa membaca sejarah-sejarah itu bagaimana hadirnya negara merupakan antitesa atau ganti dari sistem sebelumnya. Agak berbeda kisahnya dengan konteks Indonesia. Bangsa Indonesia ketika lahir atau membangun negara ini, membentuk negara ini, unsur-unsur lama sebelum berdirinya negara itu bukan dihilangkan atau bukan diganti, tapi justru dimanfaatkan. Ada dua aspek yang kalau kita lihat menjadi unsur dalam pembentukan negara ini. Satu adalah adat istiadat atau tradisi atau budaya-budaya yang sudah ada di dalam suku-suku di Indonesia. Kedua adalah religiositas atau cara pandang kepercayaan agama. Itu untuk konteks Indonesia justru dimanfaatkan untuk membangun negeri ini. Itulah mengapa ketika bangsa ini sudah berdiri, unsur-unsur adat istiadat agama itu menjadi bagian dari anasir bangsa ini. Itulah kemudian kalau di dalam rumusan ideologi Pancasila itu disebut juga triprakara, yaitu satu kesatuan dari tiga aspek, yaitu adat istiadat, agama, dan ketatanegaraan. Walaupun oleh Soekarno kemudian itu diringkas lagi menjadi Ekasila, yaitu bernama gotong royong. Nah, itulah kemudian akhir-akhir ini menjadi salah kaprah dipahami isu akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa triprakara dan Ekasila
mau mereduksi Pancasila, itu sebetulnya keliru ya, karena Triprakara maupun Ekasila merupakan bagian dari proses sebelum Pancasila disahkan. Nah, setelah Pancasila itu disahkan, hal-hal mengenai Triprakara maupun Ekasila itu lebih sebagai penjelas saja untuk memahami apa unsur-unsur saja, unsur-unsur dari Pancasila itu. Bukan ingin mereduksi Pancasila dari 5 sila menjadi 3 atau 1, itu bukan. Nah, barangkali sedikit elaborasi itu bisa memberi pengertian dalam topik hari ini, yaitu bagaimana posisi bangsa dan negara. Mari para pembelajar kita pahami satu persatu apa itu pengertian bangsa dan apa itu pengertian negara. Nah, sebelum ke sana ada sebuah konsep atau teori dari Aristoteles, ini seorang filosof dari Yunani, itu mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah zon politikon. Apa maksudnya? Manusia itu makhluk yang memiliki kecenderungan berkelompok, ya, selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia. Itulah yang disebut dengan istilah lain, manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, coba Anda amati, Anda renungi dalam hidup kita ini, kita tidak mungkin hidup sendiri. Hadirnya kita di dunia ini, melanjutkan kehidupan ini, dan bahkan sampai ujung kehidupan ini, ketika kita meninggal pun kita butuh orang lain. Nah, apalagi pada era sekarang ini, baik secara individu maupun secara kenegaraan, hampir tidak mungkin individu maupun negara itu sepenuhnya otonom, sepenuhnya steril dari interaksi pihak lain. Pasti ada interaksi, ada kerjasama, ada komunikasi, ada hubungan-hubungan dalam kerangka untuk melanjutkan dan membangun kehidupan ini. Nah, itulah mengapa Aristoteles mengatakan, ya sebetulnya manusia itu makhluk sosial, punya kecenderungan karakternya hidup bersama. Nah, dalam kehidupan bersama itulah kemudian perlu dimunculkan kesepakatan, ada konsensus, kemudian ada aturan bersama, ada tujuan bersama, ada identitas bersama. Supaya apa? Supaya kebersamaan itu bisa melestarikan kehidupan. Karena kalau di dalam kebersamaan itu tidak ada hal-hal itu seperti kesepakatan, ya, pemahaman yang sama, tujuan yang sama, aturan yang sama, yang terjadi nanti adalah hukum rimba, ya. Kalau hukum rimba, maka yang kuatlah yang akan bertahan, yang kuatlah yang akan menang, sementara yang lemah pasti akan musnah dan tersingkir. Nah, itulah kemudian perlunya hadirnya negara. Masih ingat di seri pertama saya menjelaskan tentang urgensi negara, di mana posisi negara mengambil jalan tengah, bagaimana supaya yang ada di atas, yang kuat, itu diberi tanggung jawab, diberi beban, kemudian yang lemah dilindungi, diangkat, disubsidi ke atas. Nah, posisi negara harus berada di tengah-tengah untuk menjaga keseimbangan hidup ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat, itulah yang akan menang. Nah, hal-hal semacam ini mungkin para pembelajar bisa dielaborasi, bisa dikembangkan konsep ini untuk mengkritisi situasi sekarang ini. Seperti sekarang ini sedang heboh, sedang muncul kontroversi mengenai undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Di situ Anda bisa petakan posisi pemerintah harus berada di tengah. Di tengah antara apa? Yaitu antara investor, ya, yang dalam ekonomi diasumsikan kuat modalnya, ya, kuat jaringannya, kuat infrastrukturnya. Kemudian yang di bawah adalah pekerja atau buruh yang lemah, tidak punya apa-apa, butuh upah untuk melanjutkan hidupnya dan keluarganya. Nah, posisi negara harus di tengah. Tidak boleh negara itu terlalu memihak investor, kemudian melupakan nasib buruh, tapi juga sebaliknya. Negara juga tidak boleh terlalu melindungi buruh sepenuhnya, kemudian tidak mau tahu tentang keberadaan investor yang punya hitung-hitungan tersendiri. Nah, disinilah kemudian negara harus berdiri di tengah. Satu sisi
buruh, pekerja harus dilindungi, kesejahteraan diperhatikan, dijamin hak-haknya, ada jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Tapi di sisi lain, investor, para pengusaha juga harus diberi beban, ya, aturan-aturan. Tapi juga tidak boleh terlalu kemudian dipersulit, apalagi dipalak di daerah-daerah, dipersulit perizinannya. Jika dia sudah fair, sudah lengkap, tetap saja dipersulit, nah itu juga tidak fair. Jadi itulah mengapa negara perlu berdiri di garis tengah. Nah, ini sedikit mengembangkan tentang apa yang disampaikan oleh Aristoteles mengenai zon politikon. Nah, para pembelajar, mari kita kembali ke judul ini, ke slide ini. Apa itu pengertian bangsa dalam berbagai aspeknya? Ini mungkin Anda bisa baca bahwa bangsa dalam arti etnis itu sudah saya garis tebali atau saya kasih ciri kata kuncinya. Bangsa dalam arti etnis itu kelompok manusia yang memiliki satu keturunan atau ras yang tinggal dalam satu wilayah tertentu. Nah, ini kalau bangsa dalam pengertian etnis, suku bangsa, maka lebih pada soal keturunan. Nah, biasanya memang ini mekanisme di dalam pembentukan kelompok di dalam etnis itu biasanya berdasarkan keturunan. Maka ada biasanya kepala suku, ya, tokoh adat, dan lain sebagainya. Kedua, bangsa dalam arti kultural itu sudah lebih luas lagi, bukan sekedar keturunan, tapi dia diikat oleh ciri-ciri kebudayaan yang biasanya relatif sama. Ya, disinilah kemudian kelompok itu atau bangsa itu terikat dalam sebuah nama bangsa tersebut. Apa yang mengikat yaitu kebudayaan yang relatif sama. Dan yang terakhir, bangsa dalam pengertian politis. Inilah kemudian nanti yang kita jelaskan terkait dengan keberadaan negara. Karena apa? Karena bangsa dalam pengertian politis itu biasanya diikat oleh apa yang disebut dengan sistem ideologi, dan dari ideologi itu nanti turun ke dalam sistem ketatanegaraan, ke dalam konstitusi, bahkan sampai ke identitas nasionalnya. Itulah kemudian muncul istilah nation state atau negara bangsa. Nah, inilah 3 jenis pengertian bangsa, para pembelajar, dalam pengertian etnis, dalam pengertian kultur, dan dalam pengertian politis. Mohon bisa dipahami masing-masing istilah ini. Berikutnya, saya jelaskan mengenai pengertian bangsa menurut para ahli. Saya tidak usah bacakan satu persatu, slide sudah saya share, mohon ini dipahami. Saya kira ada beberapa titik persamaan masing-masing istilah itu, hanya titik tekannya saja yang kadang berbeda, ya. Ada yang lebih didasarkan pada perasaan bersatu, kesamaan karakter, ya. Ada yang berdasarkan kesamaan ras, bahasa, dan lain sebagainya. Silahkan para pembelajar untuk membaca secara mandiri. Berikutnya adalah mari kita kontekskan pengertian bangsa ini dalam konteks keindonesiaan. Apa yang dimaksud dengan bangsa Indonesia? Nah, maka kalau dalam pengertian ini, maka sebetulnya istilah bangsa Indonesia mencakup ketiga pengertian di atas tadi. Yang disebut dengan bangsa Indonesia bisa dalam pengertian etnis, bisa dalam pengertian kultur, bisa dalam pengertian politis. Walaupun dalam konteks negara lebih pada pengertian yang paling terakhir. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat karakter sejarah bangsa kita, bukankah etnisitas itu bagian dari unsur-unsur kebudayaan dan identitas bangsa ini? Maka juga diakui. Makanya kalau Anda lihat, bahkan ketika kita sudah menjadi negara modern sekalipun, ada hukum positif, ada konstitusi, ada beberapa nilai yang berangkat dari etnisitas, dari kultur itu juga diadopsi, ya, ditransformasi bahkan menjadi hukum positif. Salah satu contohnya apa? Contohnya Undang-Undang Pertanahan. Kalau di dalam negara modern sepenuhnya mestinya kepemilikan tanah itu berdasarkan undang-undang agraria. Di situ kepemilikan biasanya berdasarkan jual beli, ya, diukur secara diameternya yang dengan presisi yang sangat ketat, sangat
rinci ya oleh Badan Pertanahan biasanya. Tapi di Indonesia juga masih mengakui apa yang disebut dengan tanah adat atau tanah ulayat. Begitu juga tentang peranata-peranata sosial sejak dari pernikahan, ya, perkawinan, hak waris, ibadah itu tidak sepenuhnya hukum positif gitu. Itu ada beberapa yang diadopsi dari agama-agama tertentu. Nah, inilah pengertian bangsa Indonesia. Nah, apalagi bangsa dalam pengertian politik sudah jelas. Saya kira kita bisa melihat dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pulau-pulau Nusantara ini memiliki keragaman adat yang berbeda, etnis yang berbeda, budaya yang berbeda, tapi karena ada kesamaan sejarah, ada kesamaan basic budaya yang hampir mirip, ada kesamaan tujuan, itulah kemudian kita sama-sama mengikat menjadi satu bangsa. Nah, ini barangkali bisa Anda ingat kembali mengenai jenis kebangsaan kita. Jenis kebangsaan kita sekali lagi adalah bangsa bentukan, bukan bangsa alami. Kalau bangsa bentukan artinya dia terjadi itu ada proses. Kedua, keberadaannya tergantung kesepakatan, ya, konsensus. Ketiga, keberadaannya juga ditentukan oleh keberadaan negara. Kalau negara itu punah, negara itu bubar, maka bangsa itu juga lenyap. Nah, inilah karakter dari bangsa Indonesia. Nah, kedua, mari kita pahami istilah kedua ini, yaitu negara. Apa yang dimaksud dengan negara? Kalau bangsa tadi lebih terkait pada persoalan kultur, persoalan asal mula keturunan, ya, bahkan tanah gitu. Kalau negara itu lebih pada wilayah-wilayah struktural, wilayah-wilayah hukum formal. Nah, ini Anda bisa lihat bagaimana pengertian negara di dalam slide ini. Bisa Anda baca, suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu. Itulah kemudian ada konsep teritorial, mengakui adanya satu pemerintahan, ya, maka ada namanya pemerintahan yang sah, ya, ada mekanisme pemilihan pemimpin, wakil, dan lain sebagainya yang mengurus tata tertib. Ya, tata tertib itulah kemudian nanti terjelma dalam bentuk konstitusi dan hukum, serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Nah, di sini sangat gamblang definisi ini. Jadi sebetulnya negara itu sebuah organisasi yang disepakati bersama, ada strukturnya, ada pemerintahannya, ada hukumnya. Jadi ada sistem dalam negara itu. Makanya kalau kita hidup dalam sebuah negara, permasalahan apapun dalam urusan-urusan hidup bersama ini harus berdasarkan mekanisme. Contoh terbaru ini, ya, masyarakat, ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan pengesahan Omnibus Law. Mengemukakan pendapat boleh nggak? Boleh, karena itu adalah hak konstitusional demokrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat. Tetapi karena ini hidup bersama, kebebasan satu kelompok atau seseorang tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Apalagi ini menyangkut ketertiban umum. Karena ruang publik itu bukan milik satu kelompok, itu dilewati oleh banyak orang. Maka apa? Pemerintah sebagai pihak yang berwenang diberi mandat untuk mengelola, mengatur, maka diturunkan menjadi peraturan-peraturan. Boleh contohnya mengemukakan pendapat di muka umum, kemudian dibikin aturan teknisnya, itulah yang disebut dengan peraturan pemerintah. Ya, bisa perpres, bisa impres, bisa kepres, bisa peraturan kepala daerah yang mengatur tentang tata cara menyampaikan pendapat. Contohnya, tidak boleh di atas jam sekian malam. Kalau di ruang publik harus dijelaskan berapa anggotanya, bla bla bla, dan lain sebagainya. Itulah hidup bernegara gitu. Nah, sekali lagi kalau dalam konteks tadi polemik tentang pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, itu ada mekanismenya sejak dari proses legislasi, pembuatan perundangannya, sosialisasi, implementasi, sampai feedback, ya. Ini kan bangsa ini
berada dalam tahap feedback atau umpan balik, ada respon, ada yang tidak setuju, itu pun ada mekanismenya. Boleh demo, boleh tidak setuju, tapi ada mekanismenya. Contohnya apa? Kalau sudah jadi perundang-undangan seperti ini, apalagi sudah disahkan oleh wakilnya sendiri, oleh wakil rakyat, maka nanti ada mekanisme, contohnya uji materi. Ya, Anda ada lembaga negara yang menampung itu. Contohnya adalah Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi boleh uji materi undang-undang ini digugat, kemudian nanti beradu argumen mana yang kuat, nanti para hakim dari Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Kalau sudah diputuskan diterima, ya semua pihak harus legowo, harus berbesar jiwa, ya sudah diterima. Tapi kalau tidak, harus diproses ulang pembuatannya. Nah, inilah namanya mekanisme bernegara. Jadi ada aturan. Ya. Supaya apa? Sekali lagi falsafahnya biar tidak terjadi hukum rimba. Nah, ini mungkin penjelasan lanjut bersama, ini mungkin memberi penegasan saja, ada pemerintahan, ada hukum, ada kekuasaan, ada wilayah. Nah, inilah para pembelajar pengertian dari negara. Berikutnya, pengertian negara menurut para ahli, ini Anda bisa baca secara mandiri, tapi sekilas saja kata-kata kuncinya yang perlu kita ingat, seperti Salto itu memberi pengertian negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur, mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Harold Lansky itu mendefinisikan mempunyai kewenangan yang bersifat memaksa atau koersif. Ya. Jadi negara dengan aparaturnya ketika bertindak itu memang punya kewenangan untuk memaksa. Gitu. Memaksa dalam kerangka apa? Bukan untuk kepentingan pribadi, karena negara harus menjadi pengatur. Gitu. Apa tujuannya? Supaya kepentingan publik terlindungi, gitu. Kepentingan bersama terlindungi dan keberadaan negara bisa dipertahankan. Maka negara disahkan untuk memaksa. Tentu memaksa di sini karena ini negara hukum, ada mekanisme hukumnya, ya. Seperti baru-baru ini banyak demonstran dipukuli, atau sebaliknya demonstran yang melempari dan membakar, yaitu kalau kedua-duanya tanpa mekanisme yang benar ya tetap salah gitu. Polisi sendiri untuk menembakkan gas air mata itu juga ada aturannya, tidak boleh, apalagi pakai peluru tajam menembaki demonstran juga nggak boleh. Dan kita lihat di lapangan sekarang, lihat aja kalau polisi menembakkan gas air mata atau menyemprot water cannon itu pasti ada prosedurnya. Biasanya memperingatkan dulu, menghimbau dulu, tolong bubar atau tolong jangan anarkis. Mungkin sudah melewati jam demonstrasinya, tapi kok tetap ngeyel. Ya, aparatur negara diberi kewenangan untuk menggunakan peralatan yang dimiliki sesuai dengan prosedur, ya. Jadi itulah tata rule of the game dan rule of the law dalam kehidupan bernegara. Max Weber mengatakan negara itu mempunyai monopoli, ya, bahkan sampai penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam satu wilayah. Bahkan negara sekalipun juga disahkan loh untuk membunuh, mencabut nyawa. Maka ada hukuman mati. Tujuannya apa? Bukan atas nama dendam atau apa, tapi ini lebih karena satu, ini adalah bentuk imbal balik dari perbuatan yang mungkin ekstraordinari, kejahatan yang amat sangat, atau untuk melindungi nyawa yang lebih banyak. Jadi sah-sah saja negara melakukan itu, ya. Kemudian Robert Maxwell itu juga memberi pengertian penertiban, ya, berdasarkan sistem hukum, ya. Nanti kita juga ada bahasan mengenai konstitusi atau sistem hukum. Miriam Budiarjo memberi pengertian tentang teritorial, ya, pemerintah, peraturan dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira silakan nanti dipelajari sendiri. Nah, kita beranjak ke teori terbentuknya negara. Secara garis besar ada 3 jenis teori: teori hukum alam, teori ketuhanan, dan teori perjanjian. Teori hukum alam itu apa? Tadi kan sudah dijelaskan oleh konsepnya Aristoteles tentang zoon politikon, bahwa manusia itu secara naluriah dan berkebutuhan untuk hidup bersama. Maka dulu orang bersama itu lebih karena situasi alam, ya. Seperti pada zaman masyarakat nomaden, masyarakat berburu, supaya bisa mudah menangkap buruan, maka
mereka hidup bersama. Dalam kerangka apa? Ya menangkap buruan itu. Begitu juga pada masyarakat bertani. Mereka juga perlu mengikat kebersamaan, gotong royong, ya, komunal, ya, bahkan berdasarkan patronase. Supaya apa? Supaya proses-proses pengolahan alam menjadi lebih mudah, ya, pertukaran-pertukaran menjadi lancar. Jadi mereka itu berkumpul lebih karena dipaksa atau disituasikan oleh kondisi alam, ya. Kedua adalah teori ketuhanan. Pernah juga manusia berkumpul, ya, menjadi sebuah bangsa lebih karena perintah Tuhan, ya, makanya ada negara agama. Dulu di Kristen Ortodok pernah ada kerajaan Tuhan, ya, pada abad pertengahan. Bahkan sampai sekarang itu masih ada di Vatikan, di mana negara ini berdiri lebih karena dogma-dogma dalam kepercayaan dan aturan di kitab suci Kristiani, ya. Kemudian di kepala paus sekaligus adalah kepala negara. Itu berdasarkan kitab suci. Di Islam juga pernah apa yang disebut dengan khilafah. Orang disatukan dalam satu negara lebih pada karena keyakinan bahwa iman yang sejenis itulah yang sebagai pengikatnya. Nah, ini barangkali yang akhir-akhir ini agak dipaksakan di negara kita ingin mendirikan konsep khilafah. Walaupun ini secara sejarah, secara ideologis tidak pas untuk konteks negara kita. Dan yang terakhir adalah teori perjanjian. Inilah yang mengilhami teori terbentuknya negara hampir seluruh negara di dunia ini, kecuali tadi yang saya sebut seperti Vatikan dan khilafah pun sekarang sudah ada, nggak ada. Jadi berdasarkan ini maka hampir seluruh negara ini menjadi negara lebih karena konsensus atau perjanjian. Ini memang merujuk pada pemikiran Thomas Hobbes, ya, yang manusia menghadapi kondisi alam dan konflik, maka dibutuhkan kesepakatan untuk hidup bersama dalam menghadapinya. Nah, inilah garis besar teori-teori terbentuknya negara. Nah, selain itu, proses terbentuknya negara di zaman modern bisa bermacam-macam. Ada penaklukan, peleburan, pemecahan, pemisahan diri, perjuangan, penyerahan, atau pemberian, dan pendudukan. Ya, ini ada beberapa contoh yang sudah saya tunjukkan, seperti penaklukan itu ada contoh negara Liberia, ya. Peleburan, ya, itu terjadi pada Jerman Timur dan Jerman Barat, kemudian temboknya itu dirobohkan, namanya tembok Berlin. Kemudian pemecahan, ini negara dulu namanya Yugoslavia, tapi setelah sama-sama sepakat sekarang berdiri sendiri-sendiri, ya. Sekarang ada negara Bosnia, Kroasia, Slovenia, Macedonia, Kosovo, Serbia, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan pemisahan diri, nah ini yang terjadi pada negara Indonesia. Dulu Timor Leste itu menjadi bagian dari wilayah Indonesia, kemudian ada memorandum, ya, kemudian voting, dan akhirnya mereka sepakat untuk pisah, ya. Akhirnya sekarang menjadi negara mandiri. Perjuangan, nah ini bangsa kita ini menjadi negara lebih karena revolusi perjuangan. Itu juga bisa menjadi latar belakang terbentuknya negara. Penyerahan atau pemberian, ya, seperti Republik Kongo ini dulu dijajah oleh Perancis, ya, kemudian merdekanya diberikan oleh Perancis. Demikian halnya biasanya jajahan-jajahan dominion Inggris itu biasanya jadi negara lebih karena dimerdekakan. Kemudian pendudukan, nah, Australia ini dulu wilayah yang penduduk aslinya adalah suku aborigin. Kemudian datanglah para imigran dari Inggris terutama bersamaan dengan meluasnya industrialisasi, maka kemudian diduduki oleh ras kulit putih dan semakin dominan, kemudian justru ras kulit putih inilah yang mendirikan negara Australia. Nah, kemudian unsur-unsur negara ada udara, darat, laut, rakyat, dan pemerintahan. Hampir semua negara memiliki kelima unsur ini kecuali yang nomor 3. Ada beberapa negara yang tidak memiliki laut. Nah, kalau Indonesia lengkap. Ada laut, ada udara, ada daratan, ada kepulauan, ya, negara yang sangat lengkap. Kemudian bentuk negara ada negara kesatuan atau unity state dan negara serikat atau negara federal. Indonesia pilihannya jatuh pada negara kesatuan. Ini saya kira sudah pernah saya jelaskan. Nah, itulah para pembelajar pengertian yang harus Anda pahami mengenai apa itu bangsa dan apa itu negara, terutama dalam konteks Indonesiaan. Nah,
ada diskusi atau perkembangan baru, saya kutip dari bukunya Omen, yaitu buku yang berjudul Kewarganegaraan, Kebangsaan, dan Etnisitas. Ini tidak usah saya jelaskan, hanya tambahan saja. Perkembangan terkini bagaimana posisi etnis atau kalaupun toh sebuah komunitas sepakat jadi negara, tapi di dalamnya ada etnis. Kadang ada satu negara yang sudah sepakat jadi satu negara, tapi justru menguat etnisitasnya. Itu ada fenomena apa sih? Semuanya ini sudah saya ringkaskan di sini. Silakan kalau menjadi bahan-bahan bacaan untuk menambah wawasan bagi Anda semuanya. Nah, para pembelajar, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon topik ini bisa menambah wawasan Anda dan bisa menjadi bahan refleksi untuk merenungi bagaimana kondisi negara Anda, bagaimana jati diri bangsa Anda, sehingga menambah wawasan kita yang pada akhirnya nanti menambah kecintaan kita terhadap negara kita sendiri ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini silakan kalau ada yang berdiskusi, bertanya, atau mengembangkan dari topik ini, dengan senang hati mari kita bahas bersama dalam topik diskusi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.